Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya kerjasama antara BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung dan Universitas Lampung. Judul penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas pada masa pandemi COVID-19, studi di Kampung KB, Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Tim penelitinya adalah saya sendiri sebagai ketua, Asnani, dan Erma Yulianti sebagai anggota. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Kemudian penelitian ini berangkat dari persoalan jumlah penduduk, baik global, nasional, maupun lokal. Untuk Provinsi Lampung sendiri mengalami pertumbuhan sekitar 1,65%, data BPS tahun 2020 dibandingkan sensus penduduk tahun 2010 yang lalu. Kemudian program pengendalian jumlah penduduk dan kesejahteraan di Indonesia ada Bangga Kencana yang terus melakukan program-program kegiatan untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, salah satu kegiatan dari program Bangga Kencana itu adalah Kampung KB. Namun saat ini sejak awal tahun 2020, Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak ya dari adanya pandemi COVID-19, sehingga segala kegiatan Kampung KB bisa terjadi penurunan kegiatan yang berdampak pada kegiatan Kampung KB. Salah satunya adalah Kampung KB di Kelurahan Penengahan, Kota Bandar Lampung menjadi lokus dalam penelitian ini. Ini disebabkan karena Kelurahan Penengahan merupakan kelurahan yang berada di tengah kota, dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk dan Rumah Sakit DKT. Namun pada tahun 2018, kelurahan ini menjadi resmi menjadi Kampung KB. Corona ini merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit. Virus ini umumnya dikenal sebagai virus COVID-19. Ini saya mengacu pada hasil penelitiannya Lai et al. Tahun 2020. Virus ini bahkan membuat kita melakukan kebiasaan baru, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan pun menjadi berubah sistem pembelajaran yang tadinya tatap muka menjadi pembelajaran online gitu ya. Pemikirannya, metode penelitiannya, objek penelitian adalah masyarakat yang melakukan kegiatan baik sebagai pengurus atau sebagai kader ya di Kampung KB. Kemudian sumber datanya primer itu adalah wawancara, dan sekunder dokumentasi dan hasil penelitian. Kemudian teknik pengumpulan datanya wawancara dan observasi, serta melakukan dokumentasi, pengujian keabsahan data melalui triangulasi ya, cross check triangulasi, dan instrumen penelitian berupa panduan wawancara untuk data primer serta list kebutuhan data untuk data instansisional khususnya di Kelurahan Penengahan dan Kampung KB Penengahan. Kemudian teknik analisis datanya dengan melakukan deskripsi, transkripsi dan deskripsi. Temuan peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sebelum pandemi COVID-19 dan saat terjadinya pandemi COVID-19 sangat berbeda ya.
di mana aktivitas pengurus sebelum COVID-19 banyak kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi, penyuluhan, pendataan, pelayanan, dan berbagai persiapan perlombaan kelurahan. Namun ketika terjadi COVID-19, maka kegiatan Kampung KB ini sangat terbatas, ya, harus menjalankan protokol kesehatan, dan orang-orang yang hadir biasanya orang-orang tertentu. Tidak semua pengurus bisa hadir, ya, karena terbatas dengan jumlah dalam satu ruangan, ya, menjalankan protokol kesehatan. Kemudian bahkan pendataan dilakukan dari rumah ke rumah saat terjadinya zona merah. Nah, biasanya posyandu itu dilakukan secara rutin setiap bulan. Namun ketika pandemi terjadi, posyandu dilakukan dengan prokes yang ketat, dan bahkan di zona merah pun dilakukan dari rumah ke rumah. Kegiatan perekrutan pengurus jika sebelum pandemi COVID terjadi itu melalui ketua lingkungan, namun setelah COVID terjadi lebih banyak menggunakan online, ya. Pembinaan dari PLKB biasanya rutin setiap bulan dan dihadiri oleh seluruh sub PPKBD. Namun saat terjadinya pandemi menjadi terbatas, orang-orang yang hadir juga terbatas. Tidak semua pengurus bisa hadir, dan rapat dilakukan secara tatap muka di aula, dihadiri banyak pengurus saat sebelum COVID, namun setelah COVID banyak koordinasi dan komunikasi menggunakan grup WhatsApp. Sebelum pandemi, aktivitas PAUD berjalan dengan normal, namun semenjak pandemi aktivitas PAUD diliburkan. Lalu kerjasama lintas sektor dari berbagai instansi sebelum pandemi itu seringkali dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan lintas sektor lainnya. Namun setelah atau saat terjadinya pandemi COVID, kerjasama lintas sektor ini berkurang, ya, sehingga aktivitas dari Kampung KB juga berkurang. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola Kampung KB itu lebih kepada kegiatan pengurus Kampung KB, mulai dari PPKBD dan sub PPKBD-nya, kemudian kader kesehatan, ya, menjadi kader kesehatan, lalu ada poskeskel, ya, posyandu, dan PAUD. Simpulan, berdasarkan tahapan partisipasi publik Arnstein, maka partisipasi masyarakat kelurahan Penengahan dalam mengelola Kampung KB berada pada level 6, ya, yaitu partnership, bekerja sama. Ya, pada tahap ini masyarakat berhak mengambil keputusan dan bersepakat dengan pemerintah. Masyarakat menjadi partner kerja pemerintah untuk bekerja sama dalam menyusun dan melaksanakan program kerja. Ini terlihat dari beberapa kerjasama dengan lintas sektor, ya. Kemudian saran untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola Kampung KB, perlu adanya fasilitas sarana infrastruktur yang memadai seperti sekretariat, ya, Kampung KB itu sendiri. Kemudian saran lain, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya melihat persepsi dari pengurus KB, sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk melihat pengelolaan Kampung KB yang melibatkan
para expert atau stakeholders di luar masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.